Entah ada keluarga Anda yang salah satu menjadi begal yang mata pencariannya dari membegal orang gitu. Sehingga Anda begitu semangatnya membela hak para begal. Walaupun notabene-nya para begal itu tidak menghargai hak manusia lain untuk beraktivitas secara bebas. Hola netizen yang maha benar, Wali Kota Medan Bobi Nasution merespon kritikan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan terkait dukungannya terhadap polisi untuk menembak mati pelaku begal di Kota Medan. Bobi Nasution menegaskan dukungannya tembak mati begal tersebut setelah melihat aksi sadis para pelaku begal di Kota Medan hingga tewas, bahkan kondisinya tragis. Diberitakan sebelumnya, Kontras mengkritik dan mengecam pernyataan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang meminta polisi untuk menembak mati pelaku begal. Kontras menilai pernyataan itu arogan dan sewenang-wenang serta melanggar HAM. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Wali Kota Bobi meminta untuk menembak mati begal yang membegal masyarakatnya. Lalu ada sebagian aktivis protes. Tidak bisa dong, ini karena kita ini menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bagaimana kalau begal itu dibunuh? Kan kasihan. Kasihan begal itu. Pak Bobi itu disalahkan, kejam sekali Pak Bobi itu. Berbicara bahwa begal dibunuh, kan kasihan begal itu. Hak asasi manusia. Pret, kampret. Ngomong aja kayak orang soal hak asasi aja loh. Wali Kota Medan Bobi Nasution, ya wajar lah dia punya hak prerogatif untuk membela rakyatnya. Daripada rakyatnya dibunuh-bunuh oleh begal, justru lo orang yang protes. Karena begal mau ditembak mati, lu protes. Melanggar hak asasi manusia. Siapa bilang melanggar hak asasi manusia? Hah? Kita kaji melalui undang-undang. Ada kok undang-undangnya. Gitu. Apabila keadaan terpaksa memang harus dibunuh begal itu karena meresahkan daripada orang benar terbunuh oleh mereka. Jangan bawa hak asasi manusia di kebijakan pemerintah, karena pemerintah punya hak prerogatif. Dikit-dikit cari kesalahan, nyeret Komnas HAM tolong dong. Pak Bobi ini telah melukai hati rakyat karena berbicara begal mau dihukum mati, tembak mati. Kami protes karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Cuy. Nih gue udah lagi nih. Laga lo pada. Jangan nyalain pemerintah. Dikit-dikit pemerintah hak asasi manusia, pemerintah disalahin. Ngaca diri, jangan jadi begal kalau nggak mau dibunuh. Ternyata hal dan tindakan itu sudah diambil langkahnya oleh Polri, yaitu mereka mengambil keputusan untuk mengambil tindakan tepat yang terukur. Salah satunya adalah menembak di tempat para kriminal begal. Namun ternyata hal itu mendapat kecaman dan ditolak oleh lembaga Kontras. Gimana ya bilangnya? Gue bingung juga sebenarnya. Tapi kalau seandainya Kontras menolak atau mengecam tindakan yang diambil oleh Polri, apakah Kontras memiliki solusi lain untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam satu kota, terutama dalam pembegalan? Jadi kalau menurut tuan-tuan dan nyonya Kontras ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dan apa yang harus dilakukan oleh institusi Polri untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam satu kota, selain daripada mengambil tindakan tegas, tepat, dan terukur, yaitu menembak di tempat para begal dan kriminal tersebut? Kalau seandainya nggak ada solusi, nggak usah ngomong. Masih mau bilang begal kalau tembak mati melanggar HAM? Lihat, nggak begalnya aja sampai ngebunuh orang, sampai ngebuat orang mati. Coba lihat, emang nggak sedih tuh keluarga korban? Ngapain pelaku begal dilindungi oleh HAM? Orang mereka aja nggak mikirin nyawa orang. Lu mikirin nyawa begal. Udah tahu itu pelaku kejahatan, masih dilindungi. Sosokan dilindungi oleh HAM lagi. Ya wajar lah Pak Bobi bilang statement begal tembak mati itu bagus. Gua dukung Pak Bobi. Wajar. Sekarang di penjara 10, bebasnya 20 tahun. Keluar paling gitu-gitu lagi. Udah banyak pelaku begal yang ternyata residivis, sering keluar masuk penjara. Mereka nggak bakal ada efek jerak. Ahoy, salam dari Putra Melayu dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Bumi Melayu, bumi lancang kuning, bumi bertua. Oke, mohon maaf Bapak, videonya aku ambil di TikTok ya. Soalnya ini lewat di FYP aku, gitu, di TikTok aku. Pak, mohon maaf banget ya Pak ya. Kalau Bapak tidak menyetujui begal itu ditembak mati, terus Bapak bilang kenapa koruptor itu yang harusnya ditembak mati juga ya karena mencuri uang rakyat, itu sama aja sih Pak sebenarnya.
pemerintah, presiden pun pernah merencanakan untuk menembak mati koruptor gitu. Tapi masih banyak orang-orang, bukan orang-orang sih ya, yang kayak orang-orang pemerintahan itu mengkaji ulang, katanya nggak manusiawi apa segala macam. Tapi Pak, untuk masalah begal ini Pak, Bapak tuh enak naik motor. Kalau kami orang Medan itu bilang Bapak tuh naik mobil tuh motor, jadi enak kali dong Bapak. Nah, tancap gas, begal pun bisa Bapak langgar-langgar. Nah, langgar-langgar tuh tabrak aja, tembak mati gitu kan. Nah, kalau kami yang naik kereta nih Pak, nah yang naik kereta nih, naik motor, kalau bahasa Jakartanya itu ngeri-ngeri sedap Pak. Nah, apalagi kalau kami naik kereta tengah malam, nah terus mereka itu datang dari belakang, terus memepet dengan bawa kelewang, bawa parang. Nah, kayak mana tuh Pak? Apa nggak jantungan kita? Nah, kalau bercakap itu Pak, saring-saring dulu Pak, gitu. Ini juga nih Bapak ini ya, kacamata ini kurang tebal kali ya, jadi nggak bisa ngelihat gitu. Ngelihat Pak, tuh. Kalau posisinya keluarga Bapak mati di begal, Bapak akan ngerasain gitu. Kalau menurut aku nih ya, aku setuju dengan Bapak Wali Kota Medan, Bang Bobi, untuk tembak mati tuh begal. Oke Pak, kalau ngomong tuh saring dulu Pak. Oke, assalamualaikum, ahoy. Hei saudara, tidak setuju dengan keputusan Kapolri para begal ditembak mati jika sudah membahayakan nyawa orang. Hahaha. Mantap, mantap. Saya sebagai warga negara punya pendapat dan punya penilaian kepada pemerintah kota atau Pemkot Medan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam hal tindakan ataupun kebijakan yang akan menyelesaikan urusan dan persoalan-persoalan begal di kota Medan. Karena persoalan ini sudah mendunia, apalagi zaman-zaman sekarang, di zaman media sosial. Seorang kepala daerah tidak mungkin ingin daerahnya menjadi satu daerah yang rawan akan persoalan dan rawan akan pembegalan. Coba kita bayangkan Pak, bagaimana mirisnya satu daerah bila terjadi tindakan-tindakan kejahatan yang menghilangkan nyawa orang dan ingin memiliki harta orang lain dengan cara-cara kekerasan. Bapak, coba kita bayangkan, kita berjalan-jalan ke satu daerah, tapi daerahnya tidak daerah yang kondusif. Bagaimana kalau anak-anak kita yang bersekolah di sana? Andaikan itu keluarga kita yang jadi korban dari pembegalan, apa tindakan kita Pak? Dan apa pendapat kita tentang kebijakan dari pemerintah Kota Medan? Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak pemerintah Kota Medan, Bobi Nasution, atas keputusan ini. Semua yang ingin kita dapatkan harus dengan cara-cara yang halal, bukan dengan cara kekerasan ataupun menghilangkan nyawa orang. Jadi untuk kali ini keputusan daripada pemerintah Kota Medan, saya sebagai warga mengacungkan jempol dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih untuk Bapak Bobi Nasution dan pemerintah Kota Medan. Kepada LBH yang terhormat, terima kasih telah membuat statement Anda yang sangat tidak berguna itu. Terima kasih. Mungkin selama ini ya, keluarga sanak saudara Anda itu naik mobil kemana-mana, jadi tidak takut begal ya kan. Entah ada keluarga Anda yang salah satu menjadi begal yang mata pencariannya dari membegal orang gitu. Sehingga Anda begitu semangatnya membela hak para begal, walaupun notabene-nya para begal itu tidak menghargai hak manusia lain untuk beraktivitas secara bebas di malam hari, ya kan? Tahu nggak LBH, apa tujuan Pak Bobi itu untuk mengarahkan Pak Polisi tembak mati Pak pelaku begal di Medan? Karena begal di Medan itu memang sudah sangat meresahkan. Lalu kenapa kalian komplain gitu? Ngomong-ngomong hak manusia lah, terus ngomongin mau mengadu begal sama polisi. Jadi begalnya diadu sama siapa? Diadu sama kami yang tidak punya apa-apa ini, yang tidak punya senjata untuk membela diri. Nanti kami bawa senjata atau jadi tersangka, ya kan? Ya jelas-jelas begalnya dia polisi. Memang itulah tugas pokok polisi, untuk mengamankan dan mengayomi masyarakat agar masyarakat itu merasa aman. Lalu kenapa Anda segitu hebatnya membela hak begal itu? Aparat itu ada gajinya dari negara. Kami rakyat bayar pajak. Itulah fungsi tujuan daripada adanya aparat negara itu, untuk menjaga keamanan rakyatnya. Yang jadi pertanyaan saya, fungsi kalian di negara ini apa?
tak pernah mungkin dirasakan begal. Lalu kenapa ketika ada korban begal, monyong kalian itu, muncung kalian itu, mulut kalian itu diam aja? Kenapa? Kemana kalian selama ini? Kok baru muncul setelah ada arahan dari Pak Wali Kota mau menindak tegas begal? Kenapa kalian baru muncul? Hilang telan bumi kalau ada masalah korban. Alah, kalau muncul nggak berguna nggak usah ngomong. Dibela pejabat, koar-koar lah, mulut nggak nentu. Memang tai.